Nah, kalau sudah dia punya kekuasaan di alam manusia dan punya jabatan tinggi dalam setan, maka setan manusia ini yang punya kekuasaan bukan hanya menggoda, tapi bisa membunuh kamu semuanya dan bisa memurtadkan kamu semua. Paham? Ya kalau setan jin maka kerja. Saya bilang kalau setan, masih pintar gue daripada lu. Saya sama setan bilang apa? Masih pintar aku daripada kamu. Jangan bohongin aku, paham kok. Ya masih pintar gak kita kalau setan? Memang dikira setan pintar gitu? Enggak. Memangnya godaan setan hebat? Enggak. Iya. Gua apa namanya? Inna adu wa syaitan daif. Godaan setan itu lemah kok. Iya. Jadi bukan hebatnya godaan setan, tapi karena lemahnya jiwa kamu juga sesungguhnya. Gitu. Bisa memurtadkan. Seorang manusia yang sudah menjadi setan bisa membunuh puluhan juta manusia kok. Seorang setan tidak bisa membunuh satu manusia pun, tapi manusia yang sudah menjadi setan bisa membunuh jutaan manusia pun. Ini saya bilang nih realita nggak? Realita kan? Iya. Bukan katanya. Iya, jangan kaget. Dan ada lagi setan yang punya pakai jubah juga ada, pakai sarban, bawa tasbih. Iya. Ngaku jadi mursyid. Iya, iya. Emangnya tahu loh. Ya ada. Kerjanya menyesat-nyesatkan orang. Sembar-sembur gitu. Mampunya beli ori baci nih baik. Iya. Iya kan banyak orang tertipu tuh. Di penghujungnya Pak, cari merah delima, cari cangling babi, cari kantong macan, terus apalagi samurai ya, samurai menggandakan uang ya. Ya udahlah, jangan disebut nama ya nantinya terus. Kalau yang ngerasa ya tinggal tobat aja kok gampang. Ihdaril jami fa inna kullahum a'da'uka. Semua itu adalah musuh-musuhmu semuanya itu. Walaysa laka muhibbun siballah. Percayalah, tidak ada seorang pun yang mencintai dirimu, hanya Tuhanmu. Semua itu musuhmu semuanya. Iya. Dengan sesama kamu juga sama sesungguhnya. Orang bersahabat juga kebanyakan berdasarkan kepentingan kok. Setia kepadamu selagi kepentingannya masih ada. Kalau kepentingannya sudah selesai, ya berubah. Banyak. Ya. Bahkan sampai sudah menjadi suami istri juga terjadi kok. Iya kan? Karena saya punya kepentingan. Supaya udah. Buktinya setelah hamil ditinggalkan kok. Betul nggak? Ada nggak setelah hamil ditinggalkan? Dia hanya mengejar kenikmatan kok. Tapi ya udah selesai. Pendusta semuanya. Saya mau bertanya, kenapa kamu sampai sekarang nggak yakin bahwa yang mencintaimu hanya Tuhanmu? Dia yang menciptakan kamu kok. Masih nggak yakin juga? Ya, goblok sih. Dasar dungu. Itu masalahnya. Iya. Fa innahu yuriduka laka. Allah itu kalau menyuruh kamu itu bukan untuk dia kok. Dia nggak butuh sama kamu. Apapun yang disuruh oleh Allah itu adalah untuk kepentinganmu sendiri. Yuriduka laka, untukmu sendiri. Suruh sholat buat kamu sendiri, suruh zakat buat kamu sendiri.
Suruh puasa aja buat kamu sendiri. Emang Allah perlu puasamu itu? Enggak kok. Puasa itu supaya secara periodik setiap tahun kamu melakukan detoksifikasi untuk kesehatanmu sendiri, supaya jangan kegemukan. Apa kegemukan tuh bahasa Indonesia-nya? Obesitas. Obesitas itu dulu masih dianggapnya sebagai gejala, tapi sekarang sudah ditetapkan masuk dalam patologi. Obesitas itu sudah menjadi penyakit. Iya, karena itu penyakit degeneratif itu ya obatnya tidak ada lain kecuali pola hidup yang sehat. Iya, ya kalau sudah umur 40 ke atas ya harus sering puasa Senin Kamis. Iya, yang sehat siapa? Oke, kamu suruh zakat, suruh sedekah, suruh infak. Maksudnya apa? Supaya jangan dihasuti orang, supaya jangan dicuri, supaya jangan dirampok. Orang yang tidak beragama juga mengeluarkan namanya corporate social responsibility kok 2,5% dari usahanya. Iya kan? Umat Islam lebih besar loh, 2,5%, 5% sampai 10%. Nanti yang selamat siapa? Itu persoalannya. Jadi ya selama ini ketika kita makan kenyang di hadapan orang miskin tidak pernah merasa berdosa. Memang urusannya apa? Paling menyakitkan, mungkin kamu tidak merasa berdosa ketika kamu atop cendawa ya, atop dia itu ya, ya cendawa ya atau itu. Ketika engkau cendawa setelah makan kebanyakan di hadapan orang yang lagi lapar, sangat menyakitkan. Sakit, iya, betul nggak? Iya, itulah persoalannya. Jadi pada akhirnya itu semuanya kamu waspadai. Ketika Allah menyuruh kamu sesuatu adalah untuk kepentingan kamu. Wa ghairuhu, selain Allah, siapapun. Selain Allah artinya siapapun, tanpa kecuali. Pokoknya selain Allah, ketika menyuruh kamu yuriduka lahu, untuk kepentingannya, kepentingan. Dan ternyata semua yang kamu lakukan tiap hari di selama hidup ini, kamu hanya menuruti keinginan orang lain. Boro-boro keinginan Allah, keinginan dirimu pun nggak jelas. Kapan kau melaksanakan keinginanmu? Selama ini yang kau lakukan adalah keinginan orang lain kok. Atasanmu, bawahanmu, suamimu, anakmu, tetanggamu. Kamu ingin apa? Nggak jelas. Goblok lah. Ada 2 goblok. Iya. Selama ini aku ingin tahu kamu mau apa, kamu ingin apa, silakan laksanakan. Ternyata kita kerja siang malam hanya untuk menuruti keinginan orang lain kok. Iya kan? Nah, itulah sebabnya ketika engkau melaksanakan kegiatan-kegiatan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan orang lain, pertama Anda akan merasa bosan melakukannya. Anda dipaksakan. Terlalu banyak di dunia ini orang yang bekerja, tetapi dia tidak mencintai pekerjaannya, karena hanya untuk mengikuti keinginan orang lain. Tetapi ketika yang kau kerjakan adalah betul-betul keinginanmu, saya jamin kamu tidak akan pernah lelah dan tidak pernah capek mengerjakannya. Ayo, betul nggak? Ya iya. Ya, itu persoalannya. Makanya secara psikologis ya kita harus belajar lah untuk mencintai pekerjaan kita ini. Sekalipun tidak langsung kita
mencintai pekerjaannya, minimal kita mencintai orang yang meminta kita untuk mengerjakan itu. Ada keikhlasan itu sedikit. Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri, ya kan? Minta gelang, minta kalung, minta uang, minta jajan, minta bikin rumah segala macam. Anda bekerjakan. Selagi Anda masih mencintai istrimu, Anda senang-senang saja bekerja. Tapi ketika sudah hilang cintanya, akan melelahkan semuanya itu. Setuju nggak? Makanya iya ya itu idza faqadta nafsaka fi hal khalwatika. Nah, kalau sudah begitu tuh, ini kalimatnya itu simpang siur, karena ini bukan karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Dia ceramah, ya kan gitu. Muridnya mencatat, lalu dikumpulin catatannya, dikumpulin, makanya seringkali meloncat-loncat. Jadi ya, saya tidak berani menyalahkan, tapi saya mempola saja. Mungkin setelah ini, ketika Anda sedang merasakan satu kegelisahan dalam diri Anda, cobalah segera menyendiri, mencari tempat yang sepi untuk berkholwat. Saya mengadakan kholwat setahun sekali, tapi sebetulnya mah tidak tahun sekali ya, kapan saja diperlukan sebetulnya mah. Tapi kita kan membuat tradisi aja supaya setahun sekali, bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu khalwat penting sekali untuk menemukan dirimu itu. Ya. Selanjutnya, idza faqadat nafsuka fi hali khalwatika wa talabtaha ma'a talibina hina idzin sarat khalwatuka ansan bil haqqi azza wa jalla. Ketika engkau sudah dalam berkhalwat, di situ engkau kehilangan dirimu, artinya mencapai tingkatan fana sampai tidak menyadari akan keberadaan dirinya. Fana itu bukan hilang ya, bukan tiada, tetapi dicubit nggak terasa, disanjung tidak senang, dicaci maki tidak marah. Berarti Anda sudah nggak ada. Kalau masih ada masih marah, ya artinya sudah mencapai tingkat kejernihan jiwa, udah tenang. Ya, kemudian hina idzin sarat khalwatuka ansan bil haqqi, baru Anda merasakan dalam khalwat itu Anda merasa kedamaian bersama kebenaran, bersama Tuhanmu. Al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza tarakta nafsa ma'dunya, tetapi ketika kau tinggalkan nafsumu bersama dunia, wa qalbaka ma'al ukhra, dan hatimu bersama akhirat, ya, wa sirruka ma'al maula, dan sirmu bersama Tuhanmu, hina idzin, maka ketika itu ya sarat khalwatuka ansan billah, merasa damai. Wa amma ma'a wujudiha wa wujudi ghairiha, tetapi ketika dalam khalwat masih ada saja selain Allah yang hadir dalam dirimu, masih ingat rumah, ingat sawah, ingat mobil, ingat pekerjaan dan sebagainya, ya minal anfusi la yakunu laka khalwatan, namanya bukan khalwah, itu mah namanya nyepi. Ya, al-khalwa mahu, khalwat itu bersama Allah. Innama takunu ma'al wahdah min ghairihi, semata-mata engkau akan merasakan kesendirian dari siapapun selain Allah, merasa sendirian. Innama tajiduhu ba'da bughdi ghairihi
terjadi kalau engkau sudah membenci siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah engkau sudah kehilangan, sudah tidak lagi mencintai apapun selain Allah. Mata taswu hatta tara as-safa wa ahlahu. Ketika hatimu sudah jernih, baru engkau akan melihat sesungguhnya kejernihan, dan Anda akan bisa melihat orang-orang di sekitarmu bisa paham, ini orang hatinya udah jernih, ini masih butek, ini masih keruh, ini airnya tawar, ini airnya rasanya payo itu antah ya, itu semacam itu. Jadi akan mengenali satu ketenangan dan kedamaian. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan kritik untuk kita yang berkhalwat di hutan. Ternyata masih terjadi juga kesalahpahaman. Di hutan khalwat, rebutan daging aja tiap hari. Geng-gengan lagi. Iya. Sampai ngimpi cewek melulu. Kacau balon. Iya. Jadi ya sementara saya kan tidak mumpuni ya, bisa hanya 2-3 hari kita tengok lagi, karena saya sudah tidak mungkin lagi ikut berpuasa di hutan bersama kalian ya. Jadi bimbingan juga ada batasan-batasannya gitu. Kemudian di samping itu juga saya kan sifatnya bukan mursyid ya, Kang Jimran ya, itu mursyid ya.